Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita akan bahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan besaran dan satuan. Akan saya tampilkan 10 soal tentang besaran dan satuan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada hakikatnya, kegiatan mengukur dalam fisika adalah titik-titik. Di situ ditampilkan 5 opsi A, B, C, dan D. Untuk menjawab soal nomor pertama, kita lihat dulu definisi tentang mengukur. Bahwa mengukur adalah membandingkan besaran benda dengan ukuran pada alat ukur. Jadi, pertanyaan nomor 1, pada hakikatnya kegiatan mengukur dalam fisika adalah opsi jawabannya adalah yang sesuai adalah E, yaitu membandingkan besaran benda dengan ukuran pada alat ukur. Soal nomor 2. Di antara kelompok besaran berikut, yang termasuk kelompok besaran pokok adalah titik-titik. Di situ juga ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, E. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita lihat dulu macam-macam 7 dari besaran pokok. Di mana macam-macam 7 besaran pokok, yang pertama adalah massa, yang kedua panjang, yang ketiga waktu, yang keempat suhu, yang kelima kuat arus, yang keenam intensitas cahaya, dan yang ketujuh jumlah zat. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, dari opsi A, B, C, D, dan E, yang paling tepat adalah yang D. Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok adalah kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 3. Seorang siswa menunggu bis selama 30 menit. Yang menyatakan satuan dalam pernyataan tersebut adalah titik-titik. Di situ juga ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kita lihat dulu definisi tentang satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah sesuatu untuk menyatakan suatu besaran. Jadi yang menyertai besaran adalah satuan. Dari 5 opsi yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang D, yaitu menit. Kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan hasil pengukuran diameter tabung menggunakan jangka sorong. Berdasarkan gambar tersebut, hasil yang benar adalah titik-titik sentimeter. Untuk menjawab soal nomor 4, kita harus paham dulu bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong. Di situ ditampilkan jangka sorong, skala jangka sorong dengan skala nonius dengan ketelitian 0,1 mm. Skala nonius terletak setelah 5,7 cm. Dan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama adalah 5. Jadi hasil dari pembacaan soal nomor 4, 5,7 cm ditambah 0,05 cm. Jadi jawabnya 5,75 cm. Jadi jawabannya untuk soal nomor 4 opsi yang B. Kita lanjutkan soal nomor 5. Hasil pengukuran panjang sebuah benda adalah 10,3 cm dan lebarnya adalah 6,5 cm. Luas benda tersebut mempunyai angka penting sebanyak. Di situ juga ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 5, kita lihat dulu tentang aturan angka penting. Panjang 10,3 cm itu mempunyai 3 angka penting, sedangkan lebarnya 6,5 cm memiliki 2 angka penting. Menurut aturan angka penting, hasil dari perkalian panjang
dan lebar, yaitu luas, menggunakan angka penting yang paling sedikit. Jadi dapat didapatkan hasil 66,96 cm. Dibulatkan menjadi 67 cm. Jadi dua angka penting. Menurut aturan angka penting, jadi jawaban nomor 5 adalah yang E. Kita lanjutkan soal nomor 6. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 13,23 meter dan 4,3 meter. Menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah titik-titik meter persegi. Di situ juga ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Kembali lagi untuk mengerjakan soal nomor 6, kita lihat dulu aturan angka pentingnya. Di situ diketahui panjang 13,23 meter memiliki 4 angka penting dan lebarnya 4,3 meter memiliki 2 angka penting. Jadi luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Didapatkan hasil 56,889 meter. Menurut aturan angka penting menggunakan angka penting yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Jadi didapat 57. Jadi jawabannya untuk soal nomor 6 adalah yang E. Kita lanjutkan soal nomor 7. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah titik-titik. Di situ juga ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal nomor 7, kita harus mempelajari tentang materi vektor. Di situ untuk menguraikan komponen vektor kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y didapat rumus Vx sama dengan V kali cos theta atau V kali cos 30 didapatkan 50 kali setengah akar 3 untuk nilai dari cos 30 sehingga didapatkan 25 akar 3 km per jam. Untuk mencari Vy, rumus Vy sama dengan V kali sin theta atau V kali sin 30. Didapatkan 50 kali setengah. Karena nilai dari sin 30 ada setengah sehingga diperoleh 25 km per jam. Opsi yang sesuai untuk pertanyaan nomor 7 yaitu yang B. Vx sama dengan 25 akar 3 km per jam dan Vy 25 km per jam. Kita lanjutkan soal nomor 8. Pembangkit listrik mampu menghasilkan daya 4.200 MW. Dalam SI atau satuan internasional, daya tersebut sama dengan titik-titik. Di situ juga ada 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal nomor 8, kita lihat dulu tentang penulisan notasi ilmiah dan satuan metrik. 4.200 MW itu sama dengan 4,2 dikalikan 10 pangkat 3. Terus dikalikan mega pada satuan metrik adalah 10 pangkat 6. Sehingga didapatkan 4,2 kali 10 pangkat 9 watt. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 8 adalah yang E, yaitu 4,2 kali 10 pangkat 9 watt. Kita lanjutkan soal nomor 9. Sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam 1,6 mm dan diameter luar 2,1 mm. Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah titik-titik. Di situ juga ditampilkan 5 opsi tentang alat ukur. Untuk menjawab soal nomor 9, kita harus tahu fungsi masing-masing alat ukur tersebut. Yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu yang D, yaitu jangka sorong, di mana fungsi jangka sorong adalah
Yang pertama untuk mengukur ketebalan, yang kedua mengukur diameter luar dan diameter dalam, serta mengukur kedalaman. Soal terakhir nomor 10. Satuan massa dalam sistem internasional atau SI adalah titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 10, kita harus mengerti macam-macam satuan besaran menurut satuan internasional, di mana massa menurut satuan internasional satuannya adalah kilogram atau kg. Demikian soal tentang materi besaran dan satuan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.